Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Di tempat pameran lukisan, Jake mengamati dengan mendalam beberapa lukisan di situ. Apa yang Jake lakukan menarik perhatian salah satu pengunjung bernama Izzy. Ia mengambil gambar wajah Jake yang sedang mengamati salah satu lukisan. Bagi Izzy, saat Jake mengamati lukisan, wajah Jake terlihat penuh makna yang menyimpan sesuatu dalam kehidupannya. Izzy meminta izin Jake untuk melukis kembali wajahnya dan akan ditampilkan pada pameran lukisan 6 bulan mendatang. Jake yang berumur 57 tahun adalah pengusaha di bidang software. Dulunya Jake seorang penjudi profesional jenis Texas Hold'em. Berjalannya waktu, Jake yang dibantu Drew sahabatnya membuat software judi kartu berbasis online. Di situ penghasilan mereka semakin bertambah. Setelah berhasil dengan software buatannya, mereka membuat software keamanan berbasis militer dengan keamanan tingkat tinggi, di mana pelanggannya adalah pemerintah. Bisnis itu yang membuat Jake kini menjadi pengusaha yang sangat kaya raya. Setelah kematian istrinya karena kecelakaan, Jake merasa ada satu yang hilang dalam dirinya dan terkadang ia ingin mengakhiri hidupnya. Jake mempunyai anak sematawayang bernama Rebecca. Ia juga mencoba menikah lagi dengan Nicole, namun tak berjalan mulus. Dengan bantuan psikiatris, Jake merasa beban dalam hidupnya sedikit berkurang. Jake dibekali obat. Bila mengalami keresahan, dianjurkan mengkonsumsi dengan dosis 1 tetes. Dan sebagai catatan, bila mengkonsumsinya berlebihan akan membuatnya tewas. Di kediamannya, Jake memanggil Sam, pengacara pribadinya. Dengan kekayaan yang melimpah, Jake menyuruh Sam untuk membuat surat ahli waris yang akan diberikan ke beberapa banyak pihak, dan juga menyuruhnya mengatur pertemuannya dengan para teman dan sahabat sewaktu kecil di kediaman yang lain. Di suatu tempat, Mikey, Paul, dan Alex bertemu Sam di parkiran. Mereka disuruh memilih mobil mewah milik Jake sebagai sarana menuju kediaman Jake. Karena tak pernah merasakan dan mengendarai mobil mewah, mereka semua semangat dan bahagia saat mengendarainya. Terkecuali Mikey karena dia seorang peminum. Jake meminta para pelayan menyambut tamunya dan mengantarkan ke kamarnya masing-masing. Bila tugas selesai, Jake memerintahkan mereka pulang karena ia ingin pertemuan dengan temannya bersifat pribadi. Di malam harinya, mereka disambut Jake. Jake ingin mengenang masa lalunya bersama mereka dengan bermain poker. Jake memberi mereka modal masing-masing 25 juta dolar. Jika mereka setuju mengikuti permainan itu, maka mobil yang mereka kendarai jadi milik masing-masing, beserta kemenangan dari permainan itu. Dan bila tidak ikut dalam permainan, hanya dapat mobil mewah saja. Mendengar apa yang dikatakan Jake, dengan senang dan bahagia mereka mengikutinya. Selama permainan berlangsung, mereka semua bernostalgia dengan bercerita masa lalu mereka dengan lepas karena di bawah pengaruh minuman. Permainan sempat berhenti karena kedatangan Drew. Di satu sisi di kediamannya, Rebecca melihat dan membaca catatan kesehatan ayahnya, di mana ayahnya telah melakukan operasi vasektomi dan menderita penyakit pankreas akut. Mengetahui hal itu, Rebecca menelpon Nicole, ibu tirinya. Nicole memberitahu Rebecca alasan ayahnya melakukan itu karena Jake tidak ingin Rebecca terbebani jika ia mempunyai saudara tiri, dan Jake tidak ingin masalah itu diketahui Rebecca. Mendengar apa yang dikatakan Nicole, Rebecca ingin Nicole mengantarkan pada ayahnya. Setelah melepas kangen dengan Drew, Jake tiba-tiba memberitahu Mikey, Alex, dan Paul bahwa Jake telah memberi racun pada wine yang mereka telah minum, dengan efek samping yang dirasakan. Mereka semua terkejut apa yang dikatakan Jake
dan suasana menjadi tegang. Alasan Jake melakukannya karena ia ingin mereka bertiga merasakan apa yang Jake rasakan pada posisi sekarat dan dekat dengan kematiannya karena penyakitnya. Jake juga mengetahui apa yang menimpa mereka bertiga saat ini. Drew menyampaikan bahwa Jake selama ini telah memantau mereka dengan software buatannya. Dimulai dari Paul. Paul terlibat skandal dengan wanita lain, dan Victor, saudaranya, tahu apa yang dilakukan dan memeras dengan ancaman menyebarluaskan apa yang dilakukannya, karena Paul seorang menteri. Alex mencintai seorang wanita, di mana wanita itu adalah Nicole, istri yang akan dicerai oleh Jake, dan kini ia sedang mengandung anaknya. Sedangkan Mikey sendiri usahanya mengalami kebangkrutan yang disebabkan dirinya sendiri seorang alkoholik. Jake memberitahu mereka bahwa racun yang mereka minum dalam van adalah obat yang diminum Jake dengan dosis kecil, jadi efek yang mereka rasakan akan hilang beberapa menit, dan racun itu tidak akan bereaksi. Di CCTV mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu Victor, saudara Paul, yang juga musuh Jake sewaktu kecil. Victor masuk dengan cara menyandra salah satu pelayan Jake yang sedang perjalanan pulang untuk membuka akses pintu. Dan yang membuatnya datang kemari karena Paul memberitahunya bahwa di rumah Jake banyak tersimpan lukisan langka dengan harga yang sangat mahal. Victor membawa teman yang salah satunya paham akan lukisan berharga. Saat mereka mengawasi Victor dari dalam ruang pantau, tiba-tiba Nicole dan Rebecca muncul yang membuat mereka menjadi sandera agar Jake keluar dari persembunyiannya. Victor diberitahu bahwa ada suatu lukisan langka dan bernilai tinggi seharga $200 juta. Ia juga mengatakan bahwa orang yang memiliki lukisan itu bukan orang sembarangan, di mana orang itu dengan segala cara bisa membuat kita celaka. Ia juga menyarankan untuk membawa lukisan itu saja dan segera kabur dari sini. Namun Victor tak mengindahkan saran temannya. Jake akhirnya keluar menemui Victor dan meminta untuk melepaskan mereka berdua. Jake memberitahu Victor bahwa ia telah meracuninya melalui gelas yang Victor minum dengan efek samping yang dirasakannya sekarang. Jake menawarkan penawar yang tersimpan di berangkas. Saat kedua temannya mengambil lukisan yang bernilai tinggi, Jake membuka berangkas. Saat itu juga ia mengambil obatnya dengan dosis tinggi. Victor yang percaya pada Jake dengan penawar racun itu langsung menyuntikkan pada dirinya dan langsung pergi membawa semua uang yang ada di berangkas. Selang beberapa menit, Victor mulai sempoyongan. Obat yang ia suntikkan membawa dirinya pada akhir hidupnya. Di satu sisi, ketika kedua temannya sedang mengambil lukisan, Mike, Drew, dan lainnya mengeroyok mereka berdua dalam kegelapan yang mengakibatkan suara tembakan. Saat lampu menyala, tak satu pun terluka karena tembakan, tapi salah satu teman Victor tertegun melihat lukisan langka senilai ratusan juta dolar tertembak karena ulahnya. Di akhir cerita, 6 bulan setelah kepergian Jake, melalui Sam pengacaranya, Sam membacakan wasiat pada mereka. Jake memberikan Drew untuk memimpin semua perusahaannya dan keuntungan saham dibagi rata pada semua yang ada di ruangan itu. Paul disarankan berhenti dari dunia politiknya dan mendapat $50 juta untuk masa transisinya. Alex dan Nicole juga mendapat $50 juta yang juga termasuk biaya masa depan bayi yang dikandung Nicole. $50 juta untuk Mikey dengan syarat ia harus menyelesaikan rehabilitasinya selama setahun. Untuk Rebecca anak tercintanya, semua sisa harta ayahnya adalah milik Rebecca. Dan Jake juga berpesan untuk selalu belajar dari keempat sahabat ayahnya, terutama Drew yang nasihatnya harus selalu ia dengarkan. I love you. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.